Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Baik, Ibu. Baik, Bu. Apakah baik? Gimana, masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Bu. Jaringan kok. Alhamdulillah kalau sehat ya. Baik, kali ini Ibu akan menerangkan sedikit tentang materi kita, hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang standar kompetisi dari materi kita kali ini, yaitu menerapkan prinsip-prinsip genetika tanaman dan hewan. Untuk kompetisi dasarnya, yaitu menerapkan hukum Mendel dan penyimpangannya dalam pewarisan sifat. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini sendiri, yaitu kalian harus mampu menjelaskan prinsip-prinsip pewarisan dan menghitung perbandingan fenotip dan genotip antara interaksi antara pasangan gen. Di sini ada yang udah tahu apa sih fenotip dan genotip itu? Coba silakan menjawab yang udah tahu. Silakan Hasna. Kalau fenotip itu sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera yang dipengaruhi oleh gen juga lingkungannya. Misal contohnya itu kayak tinggi, mungil, putih, sawo matang, mancung gitu, atau besar atau kecil. Kalau misalnya genotip itu ada 3. Misal ada yang dominan, resesif, sama intermediate. Kalau dominan itu sifatnya lebih kuat daripada sifat lainnya. Kalau yang resesif itu sifat lebih lemah daripada sifat yang lainnya. Kalau intermediate itu sifatnya yang campuran. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, betul. Jadi intinya kalau fenotip itu sesuatu yang tampak seperti tadi tinggi, mungil, nah itu kan tampak oleh mata. Dan genotip itu sesuatu yang tidak tampak seperti gen pembawa dari pendek, gen pembawa pendek, gen pembawa tinggi atau mungil seperti itu. Baik, kita lanjut dari hukum pewarisan Mendel. Hukum pewarisan Mendel itu yaitu hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Georg John Mendel atau sering disebut sebagai Mendel. Mendel ini mengadakan percobaan tentang persilangan tanaman dengan menggunakan tanaman ercis atau sering kita sebut sebagai kacang polong. Pertanyaannya nih, kenapa sih Mendel ini menggunakan kacang polong? Ada yang tahu? Kenapa nggak tumbuhan lain? Enggak, Bu. Pertama, Tidak tahu, kacang polong ini memiliki variasi sifat morfologi yang sangat banyak atau berbeda-beda. Seperti dari bunganya. Bunganya aja ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Dari bijinya juga ada yang bulat, ada yang keriput. Kemudian warna polongnya sendiri, ada yang hijau, ada yang kuning, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian, budidayanya itu tidak sulit atau mudah gitu. Dan waktu panennya pun cukup cepat. Jadi dia menggunakan kacang polong sebagai percobaannya. Lanjut ya. Hukum Mendel itu ada 2. Pertama ada hukum Mendel 1 atau disebut dengan hukum segregasi. Selama meiosis terjadi pemisahan pasangan gen secara bebas, sehingga setiap gamet memperoleh 1 gen dari alelnya. Alel ini variasi gen ya. Kemudian di sini ada contoh pada persilangan monohibrid. Ada yang tahu monohibrid itu apa? Izin jawab, Ibu. Silakan, Siva. Monohibrid adalah persilangan antara 2 individu dari spesies yang sama dengan 1 sifat beda. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, jadi monohibrid itu 1 jenis, intinya persilangan 1 jenis. Seperti ini, variental atau induk. T besar
dan T besar disilangkan dengan T kecil atau tinggi disilangkan dengan pendek. Maka gamet yang dihasilkan akan T besar dan T kecil. Untuk F1 atau filial yang disebut juga keturunan akan menghasilkan T besar dan T kecil. Maka dihasilkan keturunan tinggi. Kenapa? Karena T besar itu bersifat dominan, sehingga T kecil yang bersifat resesif akan lebih tenggelam oleh yang sifat dominan, seperti yang sudah dijelaskan Hasna tadi. Kemudian untuk keturunan kedua, kita akan menghilangkan keturunan 1 disilangkan dengan keturunan 1. Jadilah seperti ini, T besar, T kecil disilangkan dengan T besar dan T kecil, maka gamet yang dihasilkan yaitu T besar dan T kecil. Maka keturunan keduanya akan menghasilkan T besar atau tinggi, dan T besar T kecil juga tinggi, dan terakhir T kecil pendek. Jadi perbandingan fenotip tinggi banding pendek itu 3:1. Ada 3 keturunan tinggi dan 1 yang akan pendek. Selanjutnya, ada hukum Mendel 2 atau hukum asortasi. Setiap gen dapat berpasangan atau mengelompok secara bebas dengan gen lain. Seperti itu. Contohnya pada persilangan dihibrid. Ada yang tahu juga dihibrid itu apa? Izin jawab, Bu. Silakan, Ulan. Nah, persilangan dihibrid itu persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat yang berbeda biasanya gitu. Ya, betul Mungkin sekali seperti contohnya. Ya, betul. Contohnya itu misalnya seperti padi yang pendek dengan padi yang tinggi. Padi pendek berbulir banyak dengan padi tinggi yang berbulir berbulir sedikit, seperti itu. Atau misalnya kacang polong yang tanamannya pendek dengan berwarna hijau dan kacang polong yang tanamannya tinggi dengan berwarna merah. Jadi ada 2 jenis di situ yang berbeda. Di sini contohnya yaitu ada biji bulat dengan warna kuning dan biji keriput dengan warna hijau. BB besar induknya atau orang tuanya ini, BB besar dan kakak besar disilangkan dengan BB kecil dan kakak kecil. Maka gamet yang dihasilkan yaitu B besar K besar dan B kecil K kecil. Ada yang ingin tahu nggak gimana sih cara nyari gamet? Kenapa bisa hasilnya B besar K besar? Kenapa nggak kakak kecil semua atau BB kecil semua? Jadi cara nyarinya itu gini, dilihat dari induk. Ini kan induknya BB sama kakak besar semua. Berarti cuma ada B sama K kan? Jadi hasilnya BK. Ini juga B-nya kecil, sama nih, jadi sejenis. Jadi tulis aja B1, terus K-nya juga sejenis di sini. Jadi K-nya ditulis juga 1, jadi BK. Dihasilin nih keturunannya jadi B besar, terus ini ada B kecil disatuin, terus K besar dan K kecil. Seperti tadi, B besar dan K besar itu sifatnya dominan. Jadi hasil keturunan yang dihasilkan itu biji bulat berwarna kuning. Kemudian kita silangkan lagi nih untuk mencari keturunan keduanya. F1 akan disilangkan dengan F1. Cara nyari gametnya seperti ini. Ini ada B besar dan B kecil di F1 nih. Jadi ditulis seperti ini di samping. B besar, sini B kecil. Kemudian K-nya juga ada K besar dan K kecil. Maka ditulis nih, ini K besar, ini K kecil. Kemudian disatukan B sama K. B sama K jadi B besar dan K besar, kemudian B besar sama K kecil jadi B besar K kecil, dan seterusnya ini B kecil sama K besar jadi B kecil dan K besar, dan ini B dan K-nya kecil. Seperti itu, udah paham? Atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Insya Allah paham, Bu. Untuk mencari keturunan kedua atau F2-nya, seperti ini ya, dibuat tabel. Terus hasil dari gamet itu diletakkan di bagian atas atau bagian baris dan bagian kolom seperti ini. Kemudian disatukan seperti ini BK dan BK. Kita harus menulis huruf yang berurutan ya. Seperti ini kan B terlebih dahulu. Jadi B besar, K besar, K besar. Hasilnya bulat kuning. Terus ini B besar, ini B kecil. Jadi tulis dulu B besar, B kecil. Terus ini ada K besar, baru K kecil. Hasilnya juga bulat kuning. Seperti itu.
Jika dihitung, maka dapat nih perbandingan fenotipnya, yaitu ada bulat kuning, banding bulat hijau, banding keriput kuning, banding keriput hijau. Sama dengan 9 banding 3, banding 3, banding 1. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi penyimpangan semu hukum Mendel? Merti, mungkin ada pertanyaan? Oh iya Bu, berarti Bu mau bertanya, kan tadi awal itu si Mendel ini mengadakan percobaan tentang mengenai RCIS kecang polong itu ya Bu. Ya. Nah, apa sih kesimpulan dari percobaan Mendel ini? Baik Bu, seperti itu. Kesimpulan nih, kenapa si Mendel melakukan percobaan ini? Yaitu untuk mengetahui, yaitu untuk membuktikan bahwa suatu sifat dari setiap organisme itu dihasilkan berdasarkan keturunan faktor yang sekarang disebut sebagai gen. Jadi faktor ini yang akan diteruskan secara terus-menerus atau dari generasi ke generasi seperti itu. Jadi untuk membuktikan bahwa keturunan itu berdasarkan faktor atau berdasarkan gen. Oh iya Bu. Baik Jadi, Bu. terima lagi. Mungkin sudah cukup ya. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 5. Yang pertama yaitu atavisme. Atavisme ini yaitu munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul pada generasi yang sebelumnya. Dia bersifat dominan atau gen resesif yang menyebabkan adanya fenotip yang berbeda dari kedua induknya. Misalnya bentuk pial pada ayam. Bentuk pial pada ayam ini kan cuma ada 4 ya. Kalian harus memahami ini. Ada yang tunggal seperti ini. Ini tunggal, terus ada yang walnut. Terus ada yang RCIS dan ada yang seperti bentuknya mawar. Lanjut, contoh dari persilangan atavisme, yaitu ayam yang berpial ros atau R besar, P kecil, P kecil, disilangkan dengan ayam yang berpial biji atau RCIS, yaitu R kecil, P besar, P besar. Ternyata semua F1-nya itu berpial walnut. Nah, ini sudah penyimpangan kan? Si ayah ibunya biji sama ros, tapi anaknya walnut. Jadi ini sebuah penyimpangan. Tentukan rasio fenotip F2-nya. Seperti ini. P1 atau induk pertama, yaitu R besar, P besar, P besar, atau ros, yang ayam berpial ros disilangkan dengan ayam berpial biji. Gennya dihasilkan R besar, P kecil, R besar, P kecil. Kemudian untuk keturunan awalnya itu kan udah jelaskan di soal semuanya walnut. Walnut itu R besar, R kecil, P besar, P kecil. Kemudian ditanya nih F2-nya atau keturunan keduanya, maka disilangkan F1 disilangkan dengan F1. R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Dapat nih gennya itu R besar, P besar, R kecil, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Masuk ke dalam tabel seperti yang tadi udah Ibu jelaskan di awal ya. Maka dihasilkan nih R, ketika ada R yang besar dan P yang besar, maka setiap keturunan itu akan menghasilkan pial ayam walnut. Jika R-nya besar tapi P-nya kecil-kecil, maka akan menghasilkan ayam yang berpial ros atau mawar. Dan jika R-nya kecil dan P-nya besar itu akan menghasilkan ayam yang berpial biji. Jika semuanya kecil, maka akan menghasilkan ayam yang berpial bila atau tunggal. Di sini berdasarkan tabel dihasilkan bahwa walnut itu perbandingannya 9, mawar 3, biji 3, dan bila 1. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Selanjutnya yaitu penyimpangan polimer.
Penyimpangan polimer adalah adanya beberapa pasangan gen yang bukan alel tapi mempengaruhi sifat sama. Misalnya pada bunga Atrium manyus. Atrium manyus ini ada bunga yang berwarna merah sama bunga yang berwarna putih. Contohnya ini M1, M1, M2, M2 besar semua dan sebelahnya itu disilangkan dengan M1, M1, M2, M2 kecil semua. Merah disilangkan dengan putih, maka hasilnya akan menjadi merah karena M besar itu lebih dominan di awal. Kemudian untuk F2-nya dihasilkan nih ada yang merah, merahnya 15 dan putihnya itu cuman 1. Kenapa? Sesuai dengan yang seperti sebelumnya, F2 itu disilangkan dengan hasil dari F1, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Disilangkan dengan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Sesuai sama tabel. Jika masih ada M besar, maka hasilnya akan merah semua. Di sini hanya 1 nih yang MM-nya kecil, jadi cuma 1 yang akan menghasilkan tumbuhan putih, berbunga putih. Sisanya akan berbunga merah. Selanjutnya ada penyimpangan kriptomeri. Penyimpangan ini yaitu adanya gen yang tersembunyi dan akan tampak pengaruhnya bila bertemu dengan gen lain yang dominan dan bukan alelnya. Jika tidak ada gen yang dominan, maka tidak akan nih muncul gen yang tersembunyi itu. Misalnya pada bunga Linaria marociana. Jika ada faktor antosian atau A besar bertemu dengan pH basa, maka akan berwarna ungu bunganya. Tapi jika ada faktor antosian dan bertemu dengan pH asam, maka bunganya akan berwarna merah. Jika tidak ada faktor antosian, maka bunganya akan berwarna putih. Seperti contoh nih, ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. AA besar, BB kecil disilangkan dengan AA kecil, BB besar. Hasilnya yaitu bunga berwarna ungu. Sangat menyimpang, bukan? Induknya merah dan putih, tapi keturunannya berwarna ungu. Gitu. Karena ini ada antosian A bertemu dengan basa. Jadilah bunganya berwarna ungu. Seperti berdasarkan teori yang sudah ada di depan tadi. Kemudian untuk F2-nya, ini A besar A kecil, B besar B kecil akan disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil. Maka dihasilkan perbandingan fenotip F2-nya. Ada 9 yang berwarna ungu, 3 yang berwarna merah, dan 4 yang berwarna putih. Lanjut ya. Terus ada penyimpangan epistasis dan hipostasis. Epistasis adalah penutupan gen lain yang bukan alelnya. Gen yang ditutupi disebut hipostasis. Nih misalnya gen pada anjing. Gen B itu penyebab warna bulu hitam dan gen B kecil itu penyebab bulu coklat. Jika ada gen B bertemu, B besar bertemu B kecil, maka si anjing itu akan berbulu hitam. Kenapa? Karena B besar itu lebih bersifat dominan atau epistasis, sehingga menutupi gen B tadi, menutupi gen yang bulunya coklat, seperti itu. Seperti contoh, ada gandum berkulit hitam atau HH besar dan KK kecil disilangkan dengan gandum berkulit kuning, HH kecil, KK besar. Jika gen hitam epistasis terhadap gen kuning. Nah, nih gen hitamnya epistasis nih, yaitu menutupi gen kuning. Jadi setiap ada H besar bertemu dengan K besar, maka tetap si gandumnya akan berkulit hitam. Seperti contoh ini, hitam disilangkan dengan kuning. Hasilnya H besar, H kecil, K besar, K kecil. Tetap berwarna hitam si kulitnya. Kemudian F2-nya nih disilangkan, F1 disilangkan dengan F2. Maka hasilnya hitamnya berwarna 12, kuningnya berwarna 3, dan putihnya ada 1. Kemudian terakhir ada gen komplementer. Gen komplementer adalah gen yang saling melengkapi dan berinteraksi. Bila salah satu gen tidak hadir, maka suatu karakter akan muncul atau tidak sempurna. Bahkan bisa hilang, seperti contoh penyakit bisu tuli pada manusia.
Nih, karena gen ini saling melengkapi, contohnya seperti bisu tuli, ketika orang bisu, maka dia juga akan tuli, seperti itu. Cacat ini timbul jika gen resesif D atau E dalam keadaan homozigot secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Namun keturunannya ini masih bisa normal jika gen dominan tuli itu bertemu dengan gen resesif, seperti ini. Bisu tuli disilangkan dengan bisu tuli, namun ininya D besar, E kecil disilangkan dengan D kecil, E besar. Maka keturunannya akan normal karena bertemu dengan D besar dan E besar, jadi normal. Untuk keturunan keduanya akan disilangkan di keturunan awal sama keturunan awal atau keturunan satu akan disilangkan dengan keturunan satu. Seperti tabel nih. Jadi akan dihasilkan nih 9 yang normal dan 7 yang bisu tuli. Seperti itu. Apakah sudah dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan dari kalian semua? Izin bertanya, Bu. Silakan, Gevira. Maaf, Gevira, tolong di-on mic kan? Ya, maaf, Bu. Kayak gini ya, Bu. Kan dalam hukum Mendel sering mendengar istilah pindah silang, gen latel dan homozigot. Apa maksud dari istilah-istilah tersebut? Begitu, Bu. Pindah silang sendiri itu peristiwa bertukarnya suatu kromosom dengan yang lainnya, baik udah HP kromosom dengan yang lainnya. Bentar ya. Ini azan terlebih dahulu ya. Lanjut ini, lanjut. Baik, mungkin kita lanjut saja ya. Tadi pertanyaan Gevira, apa sih pindah silang, terus apa pindah silang, terus apa gen latel dan homozigot. Pindah silang itu yaitu suatu peristiwa pertukaran kromosom dengan yang lainnya, baik secara baik sesama homolognya maupun bukan dari sesama homolognya. Dan biasanya ini terjadi ketika gen-gen itu saling bertautan, tetapi memiliki jarak lokus yang berjauhan, sehingga memungkinkan adanya perpindahan silang. Kemudian nih ada gen latel. Gen latel itu atau gen kematian yang dapat menyebabkan kematian bagi individu. Gen ini biasanya terlihat pada awal pertumbuhan, sehingga dapat menyebabkan kematian pada rahim yang ada atau pada masa embrio awal. Kemudian ada homozigot. Homozigot itu individu atau sel yang memiliki alel serupa dalam lokus yang berkaitan dengan kromosom homolognya. Seperti itu. Apakah dipahami, Gevira? Sudah dipahami, Bu. Terima kasih. Sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ibu. Silakan. Nah. Tadi disebutkan bahwa ada pindah silang. Nah, apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi pindah silang tersebut, Ibu? Baik. Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan pindah silang. Pertama itu ada suhu atau temperatur. Nah, di mana ya suhu atau temperatur ini tidak sesuai atau lebih tinggi, maka tingkat pindah silang ini juga akan berkurang. Kemudian
ada usia. Semakin tua usia suatu individu, maka tingkat pindah silang ini juga semakin besar. Kemudian ada jarak antar gen-gennya. Seperti yang tadi ya sudah dijelaskan, jika gen-gennya itu bertautan dan lokusnya itu berjauhan, maka kemungkinan pindah silang ini sangat tinggi. Tetapi sebaliknya, jika gen-gen itu bertautan namun lokusnya itu berjauhan, maka pindah silang itu juga akan rendah. Kemudian ada zat kimia. Zat kimia ini juga sangat mempengaruhi untuk terjadinya pindah silang. Kemudian ada jenis kelamin. Pada umumnya itu jenis kelamin itu maupun wanita maupun pria atau jantan maupun betina itu mengalami pindah silang. Namun ada beberapa yang tidak mengalami, seperti ulat sutra. Ulat sutra betina tidak akan mengalami pindah silang, dan lalat Drosophila pun, Drosophila jantan juga tidak akan mengalami pindah silang seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup sekian ya materi dari Ibu. Ya, sudah, Bu. Jadi kesimpulan dari materi Ibu ini, tadi seperti itu, setiap gen atau faktor itu yang mengakibatkan sifat genetik dari individu turun ke individu lain. Tanpa gen, mungkin individu itu tidak akan menurunkan sifat kepada keturunannya atau kepada anaknya. Ibu akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita akan bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.